Tuhan, selamat pagi, saudara-saudara yang hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ucapkan selamat tahun baru. Kita masuk ke tahun 2026. Kita tetap percaya bahwa janji-janji Tuhan pasti digenapi dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh kebutuhan kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian penyembahan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji,
juga beserta dengan Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Sebab itu tahun 2026 ini kita semua semakin dekat kepada Tuhan, semakin menyerah, berharap, percaya dan taat kepada Tuhan, sehingga penyertaan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam segala masalah apapun yang kita hadapi, Dia beserta kita. Mujizat itu ada bagi yang setia dan percaya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kita akan menjadi sekali lagi dengan penuh iman. Haleluya. Haleluya. Saat kita menyembah, Dia hadir melawan kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji, namun selalu hidup. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu marah. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan apapun yang Anda menghadapi di tahun 2026, Tuhan, kami akan menguatkan hati iman percaya kita kepada Tuhan, berserah sepenuh kepada Tuhan, dan menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti buka jalan bagi orang yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya, pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Engkau jamah, Engkau urapi setiap kami yang hadir, yang melayani, yang bertugas pada pagi hari ini. Juga tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan letak dengan tangan kasih-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama menaikkan pujian, ucapan syukur kami kepada Engkau. Dan kami akan merindukan teguran, didikan, ajaran firman-Mu, supaya kami boleh tetap kuat, tetap haleluya cinta Tuhan, tetap sungguh-sungguh, bahkan semakin lagi sungguh-sungguh mentaatkan firman-Mu, sehingga janji-janji dari setiap janji perkataan lewat perkataan mulut lidah-Mu dibuktikan, dinyatakan dalam kehidupan kami yang taat dan setia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
bersama bagi kita. Satu-satunya juru selamat, satu-satunya yang selalu ada, tidak pernah meninggalkan kita ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu yang kita hanya bisa lakukan adalah menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian selanjutnya.
amputnya tipis. Saya rasa itu cek ya Bapak Ibu ya, pidana dia narkoba divonis 16 tahun penjara. Tapi saya nggak bantu banyak, cuma saya bantu harus apa sesuai kemampuan saya bisa apa gitu ya. Tapi padahal itu bukan kasus saya diperdata ya Bapak Ibu ya, ada sendiri pidana, tapi orang itu dekat dengan saya dikasih sejumlah uang gitu ya Bapak Ibu. Saya tahu kalau ini uang saya waktu buka saya saya pura-pura bodoh aja, maaf ini ada amplopnya gitu, saya bilang gitu. Terus teman-teman saya semuanya melihat ke saya. Terus waktu orang itu pergi saya bilang, kenapa Pak kamu terima, nanti kita bagi-bagi aja gitu ya Bapak Ibu ya. Terlalu banyak saya bilang gitu, dan itu bukan hak saya gitu. Itu sudah, maksudnya orang sudah tertimpa musibah, kok kita mau membuat musibah yang lain buat dia ya Bapak Ibu ya. Saya bantu doa karena dia juga anak Tuhan ya Bapak Ibu. Gerejanya juga dulunya aktif sekali, dia cerita sama saya aktif gitu ya. Ini istrinya ya Bapak Ibu, suaminya ya Bapak Ibu, istrinya yang di penjara itu. Tadi saya nggak mau terima gitu ya, saya berdoa untuk dia, ternyata dia divonis cuma 2 tahun lah dari tuntutan hakim yang sebelumnya gitu. Kembali ke masalah suap yang tadi, dia kadang-kadang berpikir, aduh butuh uang nih, sebenarnya enak nih dapat kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kembali lagi, saya anak Tuhan, dari awal saya sudah berprinsip saya nggak mau terima uang yang seperti itu ya Bapak Ibu. Ada waktu saya nggak mau terima uang itu, Tuhan memberikan cara yang lain Bapak Ibu, untuk saya bisa memenuhi kebutuhan saya. Puji nama Tuhan. Ada yang mau menyambung? Kalau tidak ada, kita mau menyanyikan pujian selanjutnya, kita mau berdiri.
betapa banyak pikiran. Saya terus menyimpulkan, Tuhan, apa sih rencanamu? Kok pada saat saya ada banyak pikiran yang harus PR-PR saya, kok ini saya dipertemukan dengan orang yang mencurahkan isi hati mereka, entah urusan keluarga mereka, kehidupan pekerjaan mereka. Terus saya jadi diingatkan Tuhan, apapun dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan itu jangan mengandalkan apapun selain Tuhan. Dalam pribadi, lepas pribadi, tidak bisa mengandalkan orang tua, saudara, teman, atau apapun, kekayaan atau apapun, hanya Tuhan. Itu saja. Saya jadi diingatkan pelajaran ini sama Tuhan. Karena apa? Yang saya terima itu keluar salah satunya ya, ada ibu tuan rumah saya. Dia itu punya anak laki 3. Yang 2 ini nggak mengerti, yang nomor 1, nomor 2 ini ngerepoti orang tuanya. Yang ragil justru paham gitu. Terus dia itu mengeluh karena dia janda. Saya itu sudah capek lomba, umur saya sudah 68. Kalau saya sepedaan, dia punya bengkel ya. Jadi satu rumah saya kontrak untuk toko, satu untuk dia bengkel dari sejak zaman sama suaminya dulu. Saya tuh wis capek, kadang itu buka bengkel itu Mbak seharian cuma dapat 1 orang, kadang 0. Kembali kita akan belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menabur dan menuai. Haleluya. Menabur dan menuai. Kita sudah mendengar kesaksian, kita sudah memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita terus hidup berpegang pada firman, berharap hanya kepada Tuhan, dan terus melakukan segalanya untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Haleluya. Hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Kita akan membaca ayatnya di dalam Mazmur 126 ayat 5. Menabur dan menuai. Apa yang kita alami saat ini semua adalah tuaian dari apa yang kita perbuat sebelumnya. Hukum menabur dan menuai itu terus berlangsung. Allah tidak bisa dipermainkan. Menabur dan menuai. Ibadah Minggu pagi GPPS Tropodo 11 Januari 2026. Haleluya. Menabur dan menuai. Setiap detik kita menabur dan juga setiap detik kita menuai, seperti titik-titik-titik sampai jadi satu garis lurus. Itu terdiri dari titik-titik. Kita lihat sebentar di dalam ayatnya Mazmur 126 ayat 5. Ini ya. Mungkin tadi juga sudah disaksikan ya, saat kita perlu ada ujian dan kita harus tetap berpegang pada firman. Saat kita juga harus mendengar orang-orang yang mencurahkan isi hatinya, di dalam firman juga ada itu. Saat kita mendengar itu kita menjadi berkat ya. Mendengar itu artinya menjadi berkat. Semua ada dalam firman. Mungkin orang biasa melihat hanya mendengar, tapi itu pekerjaan. Pekerjaannya apa? Mendengar. Mendengar itu menjadi berkat. Saat kita mendengar, kita terus mendengar firman dari Tuhan. Setiap detik kita mengalami the full life. Hidup berkelimpahan, the full life. Hidup berkelimpahan itu adalah hidup yang penuh syukur. Hidup yang bisa mendengar, itu hidup berkelimpahan. Jadi sekarang sudah tahun 26 ya. Coba dirubah pikiran kita. Jangan kita terus berpikir secara biasa. Semua ada dalam firman. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman. Makan firman, makan firman, makan firman.
Saya mendengar ada seorang pengacara yang di dalam dunia mungkin dianggap sukses. Dia itu satu hari itu bekerjanya itu 18 jam. Karena dia harus membaca berkas-berkas yang bertumpuk-tumpuk ya. Kalau kita satu hari 18 jam baca firman, itu 4 hari selesai. Firman hanya butuh 70 jam. Haleluya. Orang-orang Cina-Cina yang berhasil itu satu hari itu kerjanya 18 jam. Kenapa banyak anak Tuhan yang gak berhasil? Semua itu karena malas. Penyakit malas itu penyakitnya anak Tuhan. Saya lihat banyak anak Tuhan yang malas. Malas baca firman, padahal ini kekuatan. Satu hari berapa jam kita baca firman? Haleluya. Haleluya. Dan baca firman ini dianggap hal yang remeh. Pengacara itu baca berkas masalah 18 jam. Dia menuju manusia 30 triliun. Kita enggak, tujuannya bukan itu. Kita punya hidup berkelimpahan itu, the full life. The full life we can have. Hidup berkelimpahan dapat kita miliki because of what Jesus has done. Karena apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita di kayu salib. Tapi anak Tuhan, sangat banyak anak Tuhan yang sangat meremehkan karya Kristus yang luar biasa. Haleluya. Saya pelajari dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Terus saya pelajari, akhirnya saya dapat apa itu hidup berkelimpahan. The full life. Apa itu hidup berkelimpahan? Satu ayat aja. Hidup berkelimpahan ternyata ada di 1 Tesalonika 5:17. Itu hidup berkelimpahan. Haleluya. Itu kita pelajari waktu nomor 1. Tetaplah berdoa. Hidup yang bisa terus berdoa. Tetaplah berdoa. Continuing terus. Itu hidup berkelimpahan. Seseorang yang terus bisa nyambung sama Tuhan, terus terhubung. Dia di dalam kita. Dia di dalam kita, Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Galatia 2:20. Itu hidup berkelimpahan. Ini seluruhnya dikatakan di sini hidup berkelimpahan. Jadi jangan mikir hidup berkelimpahan itu seperti yang tadi menuju 30 triliun ya. Mereka berlomba-lomba, banyak pengusaha muda yang maju semuanya. Mereka mendapat penghargaan karena mereka masih muda sudah menjadi manusia 30 triliun. Tujuan kita bukan di dunia ini. Dunia ini padang gurun. Jadi kalau baca Alkitab harus dengan perspektif yang benar ya. Jangan pikir hidup berkelimpahan itu terus bicara tentang itu ya. The full life we can have, kita bisa memiliki. Semuanya itu ada, the full life itu ada di Roma 12 sampai 16. Roma itu seluruhnya ini mencakup itu. Roma 12 sampai 16 itu bicara tentang the full life. Because of what Jesus has done, karena karya Kristus. Roma 1 sampai 11 itu Yesus yang kerjakan untuk kita. Haleluya. Karena mereka kerja 18 jam untuk mencapai seperti itu. Kalau kita baca Alkitab 18 jam bukan supaya selamat, beda ya. Karena kita sudah selamat. Kita sudah terima anugerah itu, the full life, hidup berkelimpahan. Banyak anak Tuhan yang terus melupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau saya terus dengar firman, bukan supaya saya selamat.
Tetapi karena keselamatan yang sudah kita terima sebagai anugerah itu kita hargai. Cara penghargaan hidup itu kita memiliki tertib hidup keselamatan. Kita belajar. Kita memiliki tertib hidup keselamatan bukan supaya selamat, tetapi karena sudah selamat. Kita itu hidup itu tertib, dikuasai Roh Kudus. Bisa tahu persis harus diem, harus ngomong, harus gerak, harus berhenti. Itu bisa tahu persis, terus kontak. Di firman ada semua. Bisa tahu apa yang harus dilakukan, bisa ngambil keputusan. Haleluya, kalau saya sampai hari Jumat ya, Rabu, Kamis, Jumat ada di Adijasa. Jumat depannya lagi, Jumat kemarin tanggal 9 sampai tanggal 2 itu saya di Adijasa. Tanggal 9 kembali ke Adijasa. Saudara sepupunya Bapak Gembala meninggal. Haleluya. Itu kita bisa tahu harus apa. Haleluya. Dan kita bisa melihat harus ngomong apa, harus dengar, harus diem. Itu semua bisa tahu. Haleluya. Mari kita buat hidup kita tuh hidup yang luar biasa. Hidup yang punya dampak. Mungkin masih belum bisa yang mengikuti cara berpikir kita ya. Meskipun mereka juga anak Tuhan ya. Logika ini masih kepake terus ya. Haleluya. Mari kita punya pendirian yang teguh. Sebab itu pegang firman ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Haleluya. Mungkin tidak kelihatan mencucurkan air mata. Mungkin kita melihat hidup kita beda dengan orang lain, disalah mengerti ya. Mungkin bukan dengan orang jauh, mungkin justru dengan orang di sekitar kita. Kalau kita tertib disiplin dianggap cerewet ya. Haleluya. Saya juga sering saat bekerja kita harus tertib disiplin, musuhnya tidak sedikit ya. Haleluya. Akan pasti menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Saya ini tiap hari bertambah usianya. Itu saya melihat sejarah-sejarah ya. Sejarah itu untuk menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita mengingat masa lalu, itu bukan dengan hati yang pahit, tetapi kita penuh syukur. Kita sudah melewati semuanya bersama Tuhan. Kita bisa melewati semuanya bersama Tuhan. Saya masih melihat banyak yang sering memakai kebenaran diri sendiri. Bapak belajar ya, mulai tahun ini belajar apa sih karakter itu. Nanti kalau kita meninggal pun yang kita bawa itu karakter. Yesaya 66:22 itu karakter, nama karakter. Karakter itu terbentuk dari kebiasaan. Karakter kita itu terbentuk. Kita mau dibentuk enggak? Terus menerus diperbarui. 2 Korintus 5:17 itu ciptaan baru. Itu the full life. Hidup berkelimpahan. Ayat-ayatnya nanti nyambung semua. Itu bisa kita miliki. The full life we can have. Hidup berkelimpahan yang bisa kita miliki. Haleluya. Haleluya. Sampai nanti firman itu harus keluar terus dan kita pegang terus.
Mungkin ada pendapat-pendapat orang lain ya. Banyak yang tanya, kenapa sih Bu Henry kok tidak mau ke dokter itu kenapa? Tanya sama saya. Saya bilang, saya ke dokter. Dokternya dokter. Mereka yang masih berpegang pada kebenaran diri sendiri berusaha membelokkan itu ya. Loh Bu Henry, dokternya dokter kan juga punya perpanjangan tangan. Kalau kita tidak berpegang sama firman, ya, kita jadi bingung. Ya memang ada yang perlu pakai dokter. Waktu saya melahirkan ya pakai dokter ya. Tapi ada beberapa yang kita harus kontak sendiri dengan Tuhan. Saya tidak pernah memaksakan, tetapi kita pegang firman, wajib hidup seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Itu the full life. Bisa hidup seperti Kristus itu the full life. We can have, bisa kita miliki because of what Jesus has done. Karena Yesus sudah bekerja di dalam kita, firman yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Kita lihat 126 ini tidak banyak kok. Sebelum kita masuk nanti ya. Cuma ada 6 ayat. Kita lihat di situ jelas semuanya. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Tadi kita lihat ya. Yaitu tadi cara berpikir yang salah ya. Orang tua yang merasa direpoti anak, anak yang merasa direpoti orang tua ya. Kalau mereka punya hati rela, ikhlas, kembali ke firman. Sebab itu kita orang tebusan itu punya hidup berkelimpahan. Anaknya juga orang tuanya. Tadi kesimpulannya betul ya, hanya berharap kepada Tuhan. Memang pendapat dunia bilang harus punya anak, nanti tua ikut siapa ya. Itu kan pendapat dunia ya. Apa yang kita dapat? Coba perhatikan Matius 6:33. Kalau saat kita mencari kerajaan surga dan kebenarannya, semua ditambahkan, semua yang kita butuhkan. Jadi gini, itu bahasa asli ya. Jadi gini, kalau kita tidak punya anak, berarti kita tidak butuh anak memang gitu loh. Semua yang kita butuhkan itu sudah ditambahkan. All we need. Jadi hidup itu penuh syukur. Ada orang yang hidup membujang, tidak punya istri, tidak punya suami. Ya memang dia tidak butuh istri, tidak butuh suami. Nangkep ya maksud saya di sini ya. Jadi orang tua yang tidak punya anak ya tidak nelongso. Ada anak yang jadi yatim piatu, tidak punya orang tua, ya tidak nelongso ya. Jadi terus bersyukur. Ada yang bujang, tidak nelongso. Nanti jangan disalah kaprahkan. Orang yang dapat istri itu dikenan Tuhan, itu semua jadi satu. 7, 7, 3, 6, 9, 2. Dan firman ini roh, firman ini Allah. Jangan terus diartikan secara jasmani terus. Ini loh tugasnya istri, ini loh tugasnya suami. Mempelai Kristus itu jemaat. Ada lagi yang saya dapat. Orang-orang zaman sekarang yang diributkan apa? Keadaan dunia zaman ini. Difirmankan, diributkan, ini keadaan dunia zaman ini. Yang perlu kita perhatikan, keadaan mempelai Kristus sedang siap atau tidak? Sekarang ini pesta sudah siap, ruangan sudah siap, mempelai sudah siap. Perhatikan hidup kita. Hidup kita posisi siap atau masih memikirkan yang di padang gurun ini? Haleluya. Terus fokus pada kekekalan. Dunia ini akan kita tinggalkan. Ada lagi yang baru. Banyak orang yang repot kapan Tuhan datang. Ternyata di firman sudah ada. Firman bilang tidak ada yang tahu kan? Tapi firman juga bilang hidup itu hari ini. Ibrani 3:15 mengatakan hari ini. Jadi kapan Tuhan datang? Hari ini. Tangkap ya maksudnya ya.
Tuhan bilang tidak ada yang tahu, tapi Tuhan juga mengatakan perhatikan hidupmu hari ini. Jadi posisi siap berangkat sewaktu-waktu. Jangan bilang, oh tandanya belum. Jangan sampai bilang seperti itu. Semua bisa dalam waktu geretek 1 hari tak Tuhan datang. Jadi posisi senantiasa siap sedia setiap saat. 5S itu 3:15 semua. Kejadian 3:15 Allah merencanakan penebusan. Matius 3:15 Allah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Sampai Ibrani 3:15 ternyata nyambung semua. Perhatikan hidupmu hari ini. Jadi jangan bilang besok aja aku mulai baca firman, besok aja. Itu perkataannya Firaun. Yang suka ngomong besok aja, tandanya gampang kok. Kalau ada orang disuruh nggak langsung jalan, itu senengannya nunda. Hidup itu keras, tertib, disiplin. Tidak berat hidup seperti itu. Ada orang yang bilang, aduh Bu Henry, hidup kok cek soroi Bu Henry. Ngomong aja harus mikir, ngomong sama anak harus mikir. Selama merasa seperti itu masih punya jiwa pemberontakan. Hanya satu kok, taat atau berontak. Kalau orang yang bisa menerima firman, karena di firman ada semua ini bukan peraturannya Bu Henry, bukan. Ini firman semua. Apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Bilangan 14:28. Bilangan 14 itu ada ayat 9. Masalah telan habis. Di atasnya Bilangan 14 mulai ayat 1 itu terus. Saat kita menghadapi orang yang berontak, kita harus sujud syukur. Posisi Tuhan itu cuma minta lemah lembut, rendah hati. Ini hidup berkelimpahan. The full life we can have, lemah lembut, rendah hati. Saya belajar, bisa. We can have because of what Jesus has done. Matius 5:17 sudah selesai. Yohanes 5:17 Allah bekerja terus di dalam kita. Saat saya ngomong, jangan bilang itu Bu Henry sendiri yang ngomong. Saya dengar, saya sampaikan. Jadi jemaat nangkepnya gimana? Sepertinya kok mencolot-mencolot ya. Selama kita masih merasa seperti mencolot-mencolot, itu belum tahu kesatuan firman. Kalau kita bisa menangkap kesatuan firman, tangkap apa yang Tuhan ingin bicarakan. Kerawa-rawa sih, latih kehidupan yang penuh doa. Waktu di camp saya melihat ya, saya sering sedih ya. Bagaimana cara penggunaan waktu. Kalau zaman dulu, zamannya saya kecil, kalau di camp itu ya, mereka selalu ada di ruangan berdoa, berlutut berdoa, tidak ribut lainnya. Diberi saat untuk berdoa. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Padang gurun, air mata itu dunia ini. Dunia itu isinya padang gurun, air mata. Tapi orang tebusan bisa memakai padang gurun dan air mata itu untuk terus bertumbuh. Seperti gampang, batu. Bagi orang lain batu sandungan, anak Tuhan batu loncatan. Difitnah, orang lain merasa sakit hati. Kita sudah belajar dari dulu FK, fitnah itu kuasa. Semakin difitnah, semakin kuasa. Nggak perlu dibetulkan, nggak perlu macam-macam, nggak perlu nanyai orangnya, kamu kok ngomong gini ya tentang aku. Nggak perlu. Kita bisa senyum, senyum itu menang. Senyum itu tenang. Semua ada ayatnya. Zakaria 2 ayat 5, Filipi 2 ayat 5, pikiran perasaan Kristus. Ada tembok berapi mengelilingi kita. Kita pakai jubah berapi, Wahyu 12 ayat 1. Nanti kita naik kereta berapi.
Elia ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Terus jalan sama Allah. Henok. Orang bilang Elia melakukan hal-hal besar ya. Henok itu tidak ada ceritanya. Ceritanya ya itu tadi, keep walking in His presence. Terus berjalan dalam hadiratnya. Ayo, mulai sekarang kita menyadari bahwa kita itu terus berada di hadirat Tuhan. Apa ada orang yang khawatir, takut dan macam-macam saat terus berada di hadirat Tuhan? Tidak ada. Sebetulnya sudah tidak bisa minta lagi Tuhan sertai. Ya kita terus di hadirat Tuhan. Nanti mari kita terus meningkat ya, jadi dewasa. Kita akan terus meningkat. Tidak terus jadi anak kecil. Terus meningkat. Nyanyian ziarah. Namanya ziarah itu kan bukan menetap, toh. Ziarah. Haleluya. Dunia ini perjalanan. Our eternal home, menuju rumah kita yang kekal di surga. Berapa banyak ini semua ditinggal semua. Haleluya. Tidak ada lagi kepingin iri, mangkal, pegel. Haleluya. Orang tua bisa menerima ya. Haleluya. Ada orang tua anak Tuhan ya. Cucunya dibaptis, dia tidak diundang, sakit hati ya. Jadi anak kok tidak menghormati orang tua. Saya itu mikir, sampai kapan pemikiran-pemikiran seperti ini bisa berhenti ya? Seorang orang tua yang mengerti anaknya tidak akan bilang seperti itu. Dan anak yang mengerti orang tuanya, nanti kehidupan itu seperti di sorga ya. Bantu doa sesudah ibadah. Vindo Hana Pierre beserta mamanya Hana dan adiknya Hana akan berangkat ke Bali untuk menjemput adiknya yang di Bali ya, untuk menyelesaikan semuanya karena adiknya harus jaga mamanya dan adiknya di sini. Nanti sesudah ibadah mereka akan berangkat semua. Kita berdoa ya. Saya sama Bapak Gembala bertugas di Diamond ya. Nanti tidak ada orang tua yang nggak ngerti kok aku udah diajak jalan-jalan lah. Nangkep ya maksud saya ya. Kita jaga miso di sana. Tahu miso ya, anjingnya Hana. Kok aku bagian jaga anjing? Orang tua ada yang seperti itu kan? Kok bukan aku yang jalan-jalan? Pemikiran seperti itu bukan the full life. Kalau the full life, hidup berkelimpahan. Saya begitu ada dengar kabar, semua saya siapkan. Ini sudah siap yang namanya koper sama tas sudah siap. Saya kalau dikasih tugas jaga ya jaga, tidak riwa-riwi ya. Saya bilang nanti sore kita online. Rebo biasanya saya ke pusat, saya bilang Bapak Gembala kita online. Karena saya itu orangnya kalau dikasih tugas, meskipun jaga miso, saya tidak pernah melakukan untuk misonya atau untuk. Saya lakukan semua untuk Tuhan. Itu investing time. Menginvestasikan waktu untuk Tuhan. Caranya gimana? Setiap detik yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Seperti saat ini ya. Saya persiapannya itu kan selalu banyak ya. Saya tidak ada pikiran nyiapno soro-soro 1 hari 18 jam sate ya. Masih banyak yang kosong ya. Mungkin ada jemaat yang ada masalah datang, tidak ada masalah, sudah beres masalahnya, baik-baik ya. Sudah selesai Bu Henry masalahnya. Apakah saya pegel? Tuhan tetap jaga, tetap lindungi. Mungkin sudah Bu Henry, saya sudah diberkati Tuhan luar biasa ya. Gerejanya Bu Henry kecil, Bu Henry tidak ada tempat parkirnya, saya mau parkir showroom. Saya tak ke pusat Bu Henry. Oh enggak. Hidup berkelimpahan, the full life we can have because of what Jesus has done. Itu terus saya dengar terus. Yesus sudah melakukan. Haleluya.
Ini tadi sudah habis ya waktunya, nanti akan saya serahkan Bapak Gembala. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Tiap pagi kita bangun, kita periksa ya, hidup itu seperti di sorga atau di neraka. Penuh syukur, tetap berdoa, Tuhan jaga, lindungi, selesaikan semua ya. Haleluya. Mikir mereka nanti di pantai, kan perlu mainan pantai ya. Dulu punya ditinggal di Hong Kong ya, bawa lagi kan repot ya. Bapak Gembala waktu keluar kita carikan, anak-anak bilang, oh sudah Pak, tidak apa-apa, itu kan bisa buat double ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kurang sih. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pernah dialami enggak? Saya sampai sekarang itu masih seperti mimpi ya. Haleluya, Tuhan terlalu baik, Tuhan jagai semuanya. Kemarin sempat di sepupunya Bapak Gembala ya, jam 4 tutup peti. Saya tanya apa sekarang pagi ini sudah ada di ruangan ya, biasanya di S ya, jam 4 itu saya selalu ngitung 4, 3, 2, jam 1 saya mandi siap-siap berangkat. Haleluya. Tahu mesti apa ya, apa yang duduk di mana, dengar bagaimana, itu tertib. Harus terus cocok sama kehendak Tuhan. Keep walking in His presence, in God's presence. Terus berjalan di hadirat Tuhan. Keep working for His glory. Itu terus bekerja untuk kemuliaannya, bukan untuk diriku. Haleluya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, penuh, bukan terus hahaha, bukan ya. Tertawa di sini adalah hidup berkelimpahan. Kita berdoa, anaknya 3, saya tanya gimana? Yang pertama freelance, kalau ada wedding. Yang kedua Gojek ya. Saya bilang hati-hati waktu di jalan. Yang ketiga sambil kuliah, sambil kerja di foto ya. Terus kita doakan. Sudah tidak ada papa mama, yang saudara sepupu papanya ya. Ini yang papanya sudah meninggal, ini istrinya yang meninggal. Ini yang dari saudara papanya kemarin saya cuma lihat saya sama Bapak Gembala. Yang dari saudara istrinya saya sempat ketemu, saya bilang ya titip anak-anaknya, karena mereka tidak punya keluarga. Saya bilang tetap kuat, rukun. Haleluya. Saya bilang doa itu terus jalan, meskipun dari jauh kita bantu doa ya, mereka bertiga supaya tetap dalam anugerah Tuhan. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Apa itu sorak-sorai? Terus syukur, tidak nelongso. Sudah tidak ada nelongso, sambat, ngomel. Itu sudah tidak ada. Penuh firman itu hati. Terus ya, saya setiap masuk sini saya selalu lihat hati kita itu seperti tabut itu sudah. Tidak kelihatan kayunya, dilapisi emas, isinya firman. Jamnya sudah habis, teruskan sendiri 126 ini luar biasa. Nanti saya kirim semua ini ya. Nanti saya kirim semua, ada juga di YouTube nanti, YouTube GPPS Trompodo dibuka semua. Nanti selanjutnya disimpulkan dan diteruskan Bapak Gembala. Mungkin kalau ada kesaksian, kita menabur dan menuai dalam kasih, sukacita, kesetiaan, pengharapan, kemurahan, damai, juga dalam perbuatan. Terus apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan. Kalau kita lakukan untuk Tuhan, tidak ada lagi ngomel ya. Bersyukur, kita lakukan untuk Tuhan. Investasikan tiap detik. Harus rajin, hati mempelai itu rajin, hati yang rajin. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala.
Tuhan, kita semua diajar oleh firman Allah untuk menabur dan pasti menuai. Tapi ya, dunia punya prinsip orang nabur pasti menuai. Ya. Berbuat baik menuai baik, berbuat jahat menuai jahat. Tapi bisa juga terjadi yang lain. Wis nabur apik kok nuaine elek. Nah, ya toh? Bisa terjadi. Tapi Tuhan mengajar kita itu menabur bukan dalam daging. Galatia 5 ayat yang ke-8, dalam roh. Jadi waktu kita nabur baik, nuai jelek, kalau itu dalam roh, dalam pimpinan Tuhan, disuruh Tuhan, tidak timbul sumut-sumut. Aku wis buat baik, kurang mau baik. Balasane koyo ngene. Nah, kalau dari daging ngamuk. Kalau dari roh, puji Tuhan. Ini bedanya di sini. Ya. Jadi kita nabur menuai, nanti nuai, nabur tidak nuai sekalipun, itu harus dari roh, dari pimpinan Tuhan, gerakan Roh Kudus. Sekalipun kita nanti tidak nuai di dunia, kita ingat, kita nuai sana. Nah, dunia ini, kalau kita nuai di dunia, kabeh dikekno, ayo kok nabur, tak kei, balas, nabur. Entek. Dan kalau nabur, Tuhan, aku nabur rapi loh, aku korban banyak loh, kok gak nuai-nuai? Iring itu disimpan untuk di sorga. Rumahmu besar di sorga, hartamu di rumah di sorga itu komplit. Sampai kita nanti masuk sorga, iki tahun maku. Oh iya. Nah ini. Jadi jangan saudara lihat di dunia tidak punya apa-apa, tidak masalah. Kalau kita melihat zaman sekarang itu pakai ditunjukkan di laptop di di HP itu orang kaya gini. Tidak ada apa-apanya sama kita nanti di surga. Ya, haleluya. Kita mata kita bisa melihat tidak kelihatan. Ya, itu belajar firman terus, baca firman terus. Tadi yang dikatakan bahasa Inggrisnya apa? Full life. Penuh dengan kemuliaan. Oh, sinar kemuliaan Tuhan. Terang kita bisa melihat. Oh, ini tah. Ya. Kalau kita melihat orang diberkati luar biasa, bisa kemana-mana, rasanya enak ya ngomong itu. Boleh ngomong enak, tapi jangan hati saudara terus Tuhan kok gak berkati aku kalau seperti itu, jangan. Kita nanti lebih enak, amin. Yang bagus di dunia nanti gelontor habis, lenyap. Langit bumi akan lenyap. Janji firman Allah, surga bagi kita kekal selama-lamanya. Itu pegang terus. Ya, memang kita di dunia ini sementara sengsara, menderita. Tapi jangan sengsara menderita karena kebodohan kita, karena tidak mau cinta Yesus, tidak mau nurut firman. Kita menderita ada masalah, kok menurut firman. Lazarus yang miskin, yang borokan itu loh, menderita dari, tidak tahu, tidak ditulis dari bayi atau dari umur berapa sampai mati, borokan, ngemis. Pulangnya di bangku siapa? Setan. Di bangku Bapak Abraham, selevel. Oh iya, Abraham itu bapaknya orang percaya, paling top di bangku. Ya, jadi itu baca firman terus. Ya. Kalau tidak baca firman, nanti kita pegang yang keliru-keliru, yang jelek-jelek tok, tidak lihat yang bagus-bagus dalam firman. Ya, haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi mari, mumpung masih ada kesempatan tahun 2026, apa yang Tuhan
minta apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, ya, baik secara rohani, secara jasmani. Ya. Memang orang menderita karena Kristus, ya, itu songgone abot. Tadi istri mau dapat amplop haram, ya, nggak ngomong suami, nggak ngomong ibunya, ya loh. Yes, gak usah. Nanti Tuhan kasih yang halal, amen. Yang haram itu efeknya nanti macam-macam. Sing tabrakan, sing sakit, sing operasi, sing ditipu orang. Itu perhatikan efeknya. Jangan terima enak, puji Tuhan. Hati-hati. Di balik itu semua, murka Allah sedang kayak mendung. Sing mendung mek titik, ngoro-ngoro apa? Grebes. Tsunami Aceh, Sumatera. Itu kita waspada. Sabar. Ya. Sabar. Itu kayak orang umpan gitu. Ya toh? Duit gede. Ya, matanya jangan jadi merah. Seperti duit ratusan ribu. Jangan merah matanya. Itu umpan dari iblis. Harus berkat dari Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah, gak atik, nambah. Kalau orang dapat berkat banyak, susah payahnya gemuk, itu bukan dari Tuhan. Hati-hati. Sabtu dekat sama Tuhan, ya, haleluya. Tabur kebenaran, tabur kesucian, kekudusan. Tabur yang baik, yang cocok firman, yang disuruh Tuhan. Pulang akan menuai dengan sorak-sorai, tidak pakai tangisan. Ya, mari orang tua beritahu anak-anak, ya, anak-anak yang rohani beritahu orang tua. Itu tugas kita, saya ngomongin. Ojo orang tua dapat anaknya dapat duit akeh, gak ditanyai. Oleh endi, tekan ndi mau? Tidak pernah tanya, hati-hati. Anak ketangkep, anak kena masalah, orang tuanya sangkut. Ngefek. Kita lihat kalau cucu sakit aja, orang tuanya sakit, mbaknya juga sakit ya toh. Loro kabeh, sak rumah loro kabeh. Seperti mari kita bekerja sama, berdoa, saling mengingatkan, ya. Haleluya, saling mendoakan, saling menasehati, sehingga semua dalam keadaan baik di tahun 2026 ini kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan, berkat Allah dinyatakan dalam damai sejahtera. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, kami mohon Roh Kudus terus berbicara kepada kami semua, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Untuk senantiasa taat akan firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang malam dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apa yang sudah Kau ajarkan pada pagi hari ini menabur dalam roh, bukan di dalam daging. Kami pasti pulang akan membawa berkat, bukan akan, pasti membawa berkat dengan bersorak-sorai. Oh, terima kasih Tuhan. Tanpa disertai duka cita, tanpa disertai banyak masalah, persoalan, air mata. Itulah janji-Mu bagi kami. Sungguh-sungguh bersuka cita. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu, Engkau berikan pengertian kami lebih dalam lagi. Saat kami masing-masing di rumah, saat mau tidur, biarlah kami merenungkan firman Allah, merenungkan kehidupan ini, supaya kami boleh melakukan seluruh kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Engkau pakai sisa kehidupannya semakin indah, memperkenan hati-Mu, melakukan seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan berdoa untuk perjalanan Vindo, Hana, Pierre, juga mama mertuanya, ada kepentingan keluarga di Bali. Haleluya, Tuhan tolong sertai, lindungi, amankan, selamatkan, urapi
dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sebab dalam urusan ini, dalam kepentingan ini, ada pihak-pihak kuasa kegelapan yang juga siap mengganggu. Tapi kami tidak takut, tidak khawatir. Roh-Mu yang ada di dalam diri kami, yang ada di dalam diri anak, mantu, cucu kami, besan kami, lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Sertai mereka Tuhan, lindungi mereka, tutup bungkus oleh kuat kuasa dalam. Terima kasih Bapa, sehingga mereka boleh pulang kembali dan membawa kemenangan yang besar dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang perlu kami doakan, haleluya. Tapi kami yakin dan percaya Engkau tahu setiap kami keadaan sidang jemaat-Mu di tempat ini, yang sudah hadir maupun yang tidak hadir. Engkau lawat mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Dan saat mereka berbakti, mereka boleh menyaksikan keajaiban kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat. Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi. Tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Korban dan persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan, kami yakin dan percaya kalau mereka taat setia kepada Tuhan, Tuhan pasti taat, memberkati, setia memberkati, menjaga, melindungi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.